Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Rabu 15 Oktober 2025. Kita akan update saham dari Pak Prayuko Pangestu ya, yang sepertinya terkena imbas juga ya karena koreksi IHSG. Kemanakah arah selanjutnya? Ada Cuan, BRPT, PTRO, dan KJ Chatco. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk hari ini tutup melemah ya 0,19%. Untuk IHSG secara big view-nya dia masih uptrend ya, masih berada di atas MA 200 dan saat ini sudah retest ya, supportnya MA 50 ya. Dan sudah mantul ya, ini juga mantul dari super trendnya yang warna hijau ya, sudah 2 kali dites dan mantul, tapi memang secara candlenya kurang bagus ya, dia biris ya, biris 2 hari bikin lower low dan kondisi market hari ini juga kurang enak ya karena banyak saham yang terkoreksi ya cukup dalam. Hari ini juga saya cut loss di WV karena terlalu greedy ya. Sudah profit 2% ya, di TP malah diguyur sampai 5%. Nah, dan di WRG ya saya cuan tapi masih kegerus karena terlalu dalam tadi CL-nya di WV. Nggak apa-apa, kita masih banyak kesempatan. Kita coba besok lagi ya untuk tradingnya. Untuk ISG saat ini memang lagi trennya lagi turun ya, tapi sebenarnya masih uptrend ya karena memang baru retest ya supportnya MA 50 dan sebenarnya sudah ada buyer masuk ya, ini ada candle, ada ekor dari bawah ya menandakan buyer mulai masuk, tetapi memang belum ada konfirmasi dia akan bikin pantulan ya karena memang 2 hari ini bikin lower low dan untuk MACD-nya pun dead cross dan ada bearish divergence ya. IHSG tetap wait and see dulu ya. Apabila MA 50-nya di break ya, kemungkinan akan uji supportnya di 7.770 ya di area warna biru ini. Mudah-mudahan IHSG besok ada perlawanan dulu ya, paling nggak bertahan dulu di atas MA 50 ini. Hijau kecil sudah lumayan bagus ya, apabila masih kuat bertahan di MA 50-nya masih ada potensi lagi untuk IHSG uji resisten di atasnya ini ya di sekitar 8.170 untuk IHSG. Wait and see dulu, sekarang memang lagi jelek marketnya. Mudah-mudahan besok ada perlawanan dan bisa bertahan di MA 50-nya untuk IHSG. Oke, saham pertama ya ada Cuan, hari ini itu menguat 2,9%. Secara trennya masih sangat uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50 dan MA 20-nya. Untuk Cuan sudah breakout ya, resistennya di sekitar 1.800 ya dengan volume besar dan selalu bikin higher high ya. Untuk 2 hari sebelumnya sempat merah ya, tetapi hari ini sudah bagus artinya mantul dari supportnya ya. Di support di Fibonacci 0,3 ya. Memang kalau saat uptrend biasanya dia akan koreksi ke Fibonacci 0,3 dan sudah memantul ya. Nah, terlihat dari ekornya cukup panjang ya dari bawah ya. Untuk Cuan masih sama ya, untuk supportnya bisa dipakai di Fibonacci 0,3 ini di 2.220 ya, dan resistennya saat ini ada di 2.500 ya. Itu adalah resisten untuk Cuan hari ini ya, karena memang market lagi jelek dan sempat bikin ekor di bawah ya. Apabila besok marketnya bagus dan Cuan bisa break high 2.480, bisa spekulasi buy ya, tapi 2-3% aja ya, takutnya nanti dia naik terus dibanting turun ya. Untuk supportnya memang cukup jauh ya di low hari ini di 2.220 ya. Untuk saat ini karena ISG kurang bagus, kita main cepat ya, jadi 2-3% dibungkus ya. Masih cukup bagus untuk Cuan dan volumenya pun masih sangat rame ya hari ini. Hari ini candlenya agak kurang bagus ya Kak dari bawah, tapi volumenya nggak terlalu besar ya. Dan untuk momentum masihnya pun masih golden cross ke atas, artinya momentumnya memang masih naik ya dan sudah mantul dari supportnya di Fibonacci 0,3, artinya memang sangat uptrend untuk saham Cuan ya. Kita coba lihat Broksum hari ini, candlenya merah, ada netral ya, top satunya, top tiganya ada normal akumulasi, udah bagus. Yang keluar ada lokal keluar ya, ada XL, PDNI,
Ada EP dan XT juga yang masuk, ada JPC, CXA, ZPMG, BK ya. Asing masuk ya di 2.370-an, jadi sudah floating profit ya. Masih bagus untuk cuan, masih uptrend dan masih ada akumulasi ya. Selama cuan bisa bertahan di Fibonacci 0,3 masih ada peluang untuk cuan ya. Nanti di break hari ini di 2480, nanti bisa sampai di 2600 ya untuk TP pertamanya karena marketnya masih kurang bagus. Cuan masih bagus, masih uptrend dan hari ini juga masih ada koreksi, masih ada yang akumulasi ya. Jadi masih layak untuk dipantau untuk cuan. Oke, saham berikutnya yang kedua ya ada BRPT ya. Hari ini tutup melemah 1,27%. Secara trennya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas EMA 200, EMA 50 dan EMA 20-nya saat ini. Untuk cuan baru aja ya retest dari supportnya ya. Supportnya di EMA 20 dan sudah 2 kali mantul ya. Masih bagus, secara trennya juga masih uptrend. Saat ini masih ada di supportnya ya apabila cuan ya BRPT support minornya bisa dipakai di low-nya di 3.700-an ya. Dan untuk resistennya bisa dipakai di hari ini ya di 4.020 ya. Selama BRPT masih sideways ya, apabila besok hijau kemungkinan akan sideways dulu ya. Di area yang warna biru ini apabila dia MA20-nya di breakdown kemungkinan akan uji di Fibonacci 0,3 ya di 3.500 ya, dan ini adalah penurunan terakhir sebelum dia naik, jadi akan ada demand di sini juga ya. Dan biasanya untuk saham uptrend biasanya dia mantul di Fibonacci 0,3. Jadi apabila besok ada koreksi, kita lihat dulu di area 3.500 apakah ada pantulan ya. Apabila ada pantulan bisa spekulasi di situ ya. Secara volumenya pun hari ini lebih kecil dari sebelumnya ya, tapi candlenya 3 hari selalu bikin lower low ya, dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya, dan saat ini memang lagi koreksi normal karena sudah naik tinggi dan IHSG pun koreksinya cukup dalam ya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross ya. Untuk BRPT bisa tunggu di bawah ya. Apabila besok hijau kemungkinan akan sideways dulu di area 3.700 sampai 4.000 masih bagus untuk BRPT. Coba kita lihat Broksumnya hari ini. Broksum hari ini candlenya merah tetapi netral ya, artinya buangannya sudah mulai melemah, artinya sudah mulai bagus. Yang masuk ada BB, HP, ZP, AK, asingnya masuk ya. Nah, yang keluar ada LG, MG, BKP, DZU masih sebenarnya masih netral ya, tapi masih oke lah karena nggak ada distribusi ya, walaupun IHSG koreksi dalam dan BRPT juga merah ya, tapi nggak ada koreksi, artinya sudah tanda-tanda bagus ya. Dan yang BB-nya di average 3.865, jadi masih floating profit sedikit ya. Apabila BRPT masih bisa bertahan di MA 20-nya, supportnya masih ada potensi untuk uji di 4.000 ya, kemungkinan akan sideways dulu dan akan bikin high ya di 4.300, 4.530 masih bagus. BRPT masih uptrend dan saat ini ada di supportnya MA 20. Oke, saham ketiga ya ada PTRO. Hari ini ditutup 0,0 ya, nggak ada perubahan doji ya. Untuk PTRO sempat ada rekam dari kita ya dan sudah dapat barang dan sudah floating profit ya, sempat naik ya, sudah lumayan ya sampai 15% ya pas dia beli di support ya. Dan terjadi kemarin ya, sudah bagus artinya dia sudah retest MA 20-nya dan mantul ya. Untuk PTRO masih sama karena IHSG lagi koreksi, kita mending cari di area supportnya ya, dan support kuatnya memang ada di ini ya di Fibonacci 0,3 juga ya, dan di angka psikologusnya di 6.000 ini juga ada demand. Dia adalah penurunan terakhir sebelum kenaikan ya, artinya di sini ada demand ya dan sudah mantul 1 kali ya. Dan ini bikin doji, artinya marketnya belum tahu ya dia naik ke bawah karena masih inside bar ya. Masih PTRO kemungkinan apabila dia koreksi dan mantul dari 6.000-nya kemungkinan akan sideways ya. Di supportnya di 6.000 dan resistennya bisa dipakai di 7.100. Artinya apabila besok PTRO nggak bikin lower low dan cenderung mantul, kemungkinan untuk PTRO akan sideways ya. Sideways di area ini ya di 6.000 sampai 7.000. Jadi range-nya cukup
tinggi ya, cukup tinggi bisa dimanfaatin untuk pantulan ya, nanti beli di support dan jual di dekat resisten. Selama PTRO bisa bertahan di area MA 20-nya masih ada potensi PTRO untuk bikin swing low dan kemudian naik lagi ke area 7.600 untuk di resisten saat ini ya, di resisten keduanya. Untuk PTRO masih uptrend, masih berada di atas support trend yang warna hijau ya. Di Ini udah mantul sekali dan secara volumenya hari ini ke doji dan volumenya nggak terlalu besar ya, walaupun ISG koreksi artinya PTRO ada yang jagain ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih kurang bagus karena sudah dead cross ya. Momentumnya memang cenderung turun dan belum bikin tanda-tanda kenaikan ya, bikin swing low ya. Masih bagus PTRO selama masih bisa bertahan di area supportnya di 6 ribuan ya, masih ada potensi untuk PTRO akan sideways, jadi kita bisa pakai buy on weakness nanti dijual di area resistennya. Kita coba lihat Broxum hari ini ada small distribusi, artinya kayak candlenya doji dan small distribusi cukup bagus ya, yang bilang ada MG, RX, yang masuk ada P ya. Asing juga rata-rata masuk ya di PTRO ini juga. Di average 6.700, jadi masih BP ya. Masih ada yang jagain selama PTRO bisa bertahan di MA 20-nya masih bagus, artinya dia akan bikin swing low di 6.700 dan akan bikin hare kembali. Masih bagus PTRO untuk buy on weakness. Oke, saham terakhir ya, keempat ada GZCO. Hari ini untuk melemah 5,95. Hari ini candlenya kurang bagus ya. Candle bearish dan volumenya sangat besar ya, breakout volume 20 dan candlenya bearish. Memang sudah dipucuk ya karena sempat sideways lama ya dan di breakout di sekitar beggar ya, sekitar 2.200 ya, 230 240-an ya, dan sudah naik terus sampai tertingginya di 404 dan hari ini close-nya di 316. Untuk yang fast trade sebenarnya dapat cuan ya tadi ya di GS itu karena dia turun terus dibawa naik kembali ya, dan penutupannya dia bikin turun ya, dan candlenya jelek dan volumenya pun besar dan candlenya merah. Untuk GZCO sebaiknya tunggu di area supportnya ya, di area support Fibonacci 0,5 ini ya, dia sudah ada dulu resisten ya, dan di break ya di sekitar 255 ya, 255 sampai 250-an. Jadi area itu bisa kita lihat dulu ya untuk besok ya. Karena memang hari ini candlenya bearish dan volume cukup besar dan supportnya memang cukup jauh ya di area ini ya di 250-an ya, karena itu adalah resisten yang dulu di break dan kemungkinan akan di retest kembali. Untuk momentum MACD-nya sebenarnya masih bagus, masih golden cross ke atas karena memang cenderung ke atas ya. Tapi memang candle hari ini cukup jelek ya dan volumenya sangat besar. Kita lihat Broxum hari ini ada big distribusi ya, HMG keluar, ada AKBK artinya asingnya keluar dan yang masuk lokal ya, ada CC, ada XL, ada OD, ada XC juga ya, ada PD. Jadi lokalnya masuk di average 344. Jadi masih floating loss ya untuk GZZO. GZZO lebih baik tunggu di bawah ya apabila yang belum masuk, apabila yang mau swing tunggu aja ya di area 250-an ya di Fibonacci 0,5 juga ya. Apabila di situ ada pantulan dan cenderung distribusinya sudah mulai melemah, bisa spekulasi buy ya di area itu ya. Untuk GCCO secara tren masih bagus sebenarnya, tapi memang ada profit taking ya dari MG AKBK asing udah keluar. Sebaiknya tunggu di area bawah ya, apabila ada pantulan bisa spekulasi buy di supportnya di 250 untuk GZCO.